Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7054 sampai bab 7055. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Meskipun Yuan Chengze merasa dunia sudah gila, dia masih tanpa sadar bergegas membantu Wu Shuhang berdiri. Setelah Wu Shuhang bangkit berdiri, dia segera menggunakan tangan kirinya untuk merogoh sakunya, ingin mengeluarkan ponsel yang sebelumnya dia masukkan ke saku kanannya dengan tangan kanannya. Akan tetapi, ponsel Wu Shuhang selalu dia simpan dekat tubuhnya, di dalam saku jaketnya, sehingga sangat mudah untuk memasukkan tangan kanannya ke dalamnya. Namun, jika dia ingin membungkukkan tangan kirinya untuk mengeluarkan ponsel di sisi yang sama, akan sangat sulit sekali. Wu Shuhang mencoba beberapa kali namun sia-sia. Yuan Chengze yang berada di sampingnya menyaksikan tangan kirinya terus-menerus berubah sudut, membengkok ke dalam, cukup ke dalam, seluruh tubuhnya tercengang. Sebelumnya, dia menyaksikan tangan kiri Wu Shuhang dipotong, kini dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri tangan kirinya yang berubah-ubah putaran dan tekukan, sangat lentur dan tak dapat menjangkaunya. Pada awalnya, ketika dia menonton, hatinya dipenuhi dengan perasaan aneh yang menyayat hati. Tetapi semakin dia menonton, dia mulai merasa cemas atas kegagalan Wu Shuhang yang berulang kali. Dan di saat yang sama, hatinya ragu-ragu, tidak tahu apakah dia harus membantu atau tidak. Kalau dia tidak membantu, agak sulit melihatnya bersikap begitu sulit. Kalau dia membantu, kalau dia ikut campur dalam masalah sederhana seperti itu dan membuatnya kesal lagi, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia ragu-ragu, Wu Shuhang sudah mencoba sampai hampir pingsan. Dia mendongak ke arah Yuan Chengze, meraung marah. "Kamu bantu aku mengeluarkan ponsel, bagaimana kamu hanya diam saja?" Yuan Chengze panik dan berkata, Gubernur ibu kota besar, hentikan amarahmu, aku akan membantumu mencabutnya." Sambil berkata demikian, dia buru-buru melangkah maju dan mengeluarkan telepon genggamnya. Wu Shuhang merasa jengkel dan merampas ponsel itu dari tangannya. Tetapi tangan kirinya sungguh tidak nyaman, ponsel itu merampasnya dengan tidak stabil dan melayang keluar dari tangannya lagi. Dia buru-buru tersandung dan menerkam, mengambil telepon dari tanah, menemukan bahwa telepon itu tidak rusak, jadi dia buru-buru membukanya dan menelepon Wu Tianlin. Saat telepon sedang berdering, dia berkata kepada Yuan Chengze, "Kamu keluar sebentar dulu." Yuan Chengze pun tidak ingin tinggal di sini, dan mendengar ini, dia buru-buru mundur. Wu Tianlin segera mengangkat telepon dan bertanya kepadanya, "Shuhang, apakah ada kemajuan baru di pihakmu?" Wu Shuhang merasa sangat sedih dan berkata, "Kakek leluhur, cucumu merasa sedih, kakek leluhur." Ketika dia berkata demikian, air matanya mengalir tak terkendali, dan suaranya tercekat oleh isak tangis. Wu Tianlin mendengar dia menangis meratapi nasibnya dan berpikir bahwa dia masih belum tersadar dari rasa bersalahnya karena tangan kirinya dipotong. Jadi dia berbicara untuk menenangkannya. "Shuhang, pikirkan tentang apa yang terjadi pada saudaramu, dan lihatlah dirimu, kamu sudah dianggap sangat beruntung. Saudaramu kehilangan tempat tinggal Siprus dan seorang Earl meninggal di tempat tinggalnya. Kamu juga kehilangan seperempat, dan seorang kuasi Earl masih hidup atau mati di tempat tinggalmu. Jika kita berbicara tentang tanggung jawab, kalian berdua setengah-setengah, tetapi dia sudah mati, tetapi kamu hanya kehilangan tangan kiri, apa yang perlu ditangisi?" Wu Shuhang menangis dan berkata, "Tidak, kakek buyut. Penguasa Ying telah turun, Saner tidak berani melawan, hanya saja kakek buyut tidak tahu, tadi di alun-alun, orang misterius itu datang ke pintu, dan juga menggoda Saner dengan kejam, orang itu benar-benar iblis." Wu Tianlin berseru, "Apa katamu? Orang misterius itu menemukanmu? Dia menemukanmu dan bahkan tidak membunuhmu?" Wu Shuhang tersedak. "Bajingan itu bahkan tidak repot-repot membunuhku. Dia hanya memperlakukanku seperti anjing untuk digoda." Setelah mengatakan ini, Wu Shuhang berkata, "Kakek, beberapa hari yang lalu, Anda baru saja memberitahu cucu Anda tentang sesuatu seperti pil pembentukan ulang, dan hari ini bajingan itu datang ke pintu. Jadi dia memberikan kepada cucu salah satunya tanpa berpikir dua kali." Wu Tianlin bersenandung dan tertawa. "Shuhang, apakah kamu percaya pada hal-hal seperti itu? Pil remolding itu sangat berharga dan tak tertandingi. Bahkan Lord Ting belum dapat menemukan semua bahan untuk memurnikannya. Ada ramuan legendaris yang disebut Phoenix Bonefine yang belum dapat ditemukan oleh Lord Ting selama ratusan tahun. Pria itu dengan santai memberimu pil dan dia mengatakan bahwa itu adalah pil remolding. Dan kamu masih benar-benar mempercayainya?" Wu Shuhang buru-buru berkata, Benar, kakek leluhur." Awalnya, cucu sama sekali tidak percaya. Sama sekali seperti kentut.
Akibatnya, orang itu tidak peduli apakah aku percaya atau tidak, aku langsung dipaksa memakannya. Kuncinya adalah setelah aku memakannya, tangan kiriku benar-benar tumbuh. Aku sedikit demi sedikit melihatnya tumbuh secara bertahap dari kuncup daging kecil menjadi tangan kiri yang utuh sempurna. Seluruh prosesnya bahkan mungkin tidak memakan waktu 5 menit. His, Wu Tianlin menghirup udara dingin, dan bertanya dengan serius, "Shu Hang, apakah ini benar? Orang itu datang ke rumahmu, tidak memukulmu atau membunuhmu, hanya untuk memberimu remolding dan yang tak ternilai? Mengapa aku merasa semakin menggelikan? Kamu dan aku telah mendengar tentang gaya tindakan orang itu, dia tidak hanya tegas dalam membunuh, dia bahkan sedikit menyimpang, meledakkan orang dengan meriam pertahanan jarak dekat, memenggal kepala orang dengan rotor helikopter, lebih jahat daripada iblis. Dan dia tahu bahwa kamu adalah gubernur agung kantor gubernur tentara kanan, dan tidak memenggal kepalamu, tetapi sebaliknya, dia juga memberimu remolding dan, ini juga terlalu aneh, bukan?" Wu Shuhang menangis dan berkata, "Kakek leluhur, kau tidak tahu, meskipun bajingan ini telah memberikan pil pembentuk ulang kepada cucuku, tetapi ketika tangan kiri cucuku tumbuh, dia kemudian memotong tangan kanan cucu lagi, dan mengeraskannya dengan menggunakan aura di bagian tengah tangan, dan tangan kananku telah hancur. Apa katamu?" Wu Tianlin merasakan hawa dingin di punggungnya dan berseru, "Orang itu memberimu ramuan untuk menumbuhkan tangan kirimu, dan kemudian memotong tangan kananmu, jadi kamu sekarang hanya memiliki satu tangan, hanya memiliki tangan kiri, kamu telah berubah menjadi hanya memiliki tangan kiri?" "Ya, kakek," teriak Wu Shuhang, "apakah menurutmu bajingan ini bukan binatang hidup? Membuang-buang ramuan senilai ratusan miliar dolar hanya untuk menyiksa dan mempermalukan cucun." Wu Tianlin berkeringat dingin dan bergumam, "Yang mana untuk mempermalukanmu, ini untuk mempermalukan Tuan Ying. Dia menyembuhkan tangan kirimu dengan ramuan yang bahkan tidak bisa diminta oleh Tuan Ying, dan dengan memotong tangan kananmu, ini jelas untuk menampar wajah Tuan Ying, dan itu juga untuk menampar wajah Tuan Ying dengan tangan kirimu yang tumbuh kembali. Hanya untuk mempermalukan Tuan Ying dapat menyia-nyiakan ramuan yang begitu berharga untuk hal yang sia-sia. Kekuatan orang ini juga benar-benar tidak pernah terdengar. Apa bedanya antara sialan ini dan menghabiskan 100 miliar dolar hanya untuk menampar seseorang?" Wu Shuhang terisak, "Kakek buyut, cucu sekarang tidak tahu bagaimana melapor kepada Tuan Ying. Seperti yang kamu katakan, tindakan orang ini adalah untuk mempermalukan Tuan Ying, maka Tuan Ying telah membangun kebencian di dalam hatinya. Apakah dia akan melampiaskannya pada cucu lagi?" Wu Tianlin menghela napas, "Hei, aku tidak bisa menebak hal semacam ini, tapi hal semacam ini tidak bisa disembunyikan dari Tuan Inggris. Kalau kamu hanya seorang pejabat gubernur tentara kanan tingkat menengah dan atas, kamu hampir tidak akan pernah bertemu dengan Tuan Inggris di masa depan. Masalah ini sangat mungkin disembunyikan. Tapi kamu adalah gubernur besar gubernur tentara kanan. Tahun depan saat Tuan Ying pindah ke posisimu, kamu pasti harus menerimanya secara langsung. Jadi, tidak ada yang bisa disembunyikan," kata Wu Tianlin dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apakah kamu melihat penampilan orang itu?" "Tidak ah," kata Wu Shuhang, "orang itu mengenakan topeng, hanya memperlihatkan sepasang mata, tidak dapat melihat penampilannya, tetapi mendengarkan suaranya, dia seharusnya tidak terlalu tua, dia seharusnya berusia sekitar 30 tahun. Semudah itu?" Wu Tianlin bertanya dengan ragu, bagaimana seseorang berusia sekitar 30 tahun bisa memiliki kultivasi yang begitu kuat, dan juga memiliki obat ajaib seperti remolding dan, Wu Shuhang berkata, "Secara visual memang terlihat lebih muda, tetapi apakah usianya sebenarnya sedikit lebih tua, cucu tidak dapat memastikan." Wu Tianlin bertanya lagi, "Apakah orang itu memberitahumu informasi berharga?" Wu Shuhang berpikir sejenak dan berkata, "Ngomong-ngomong, orang ini tahu nama Tuan Ying, dan dia juga meminta cucu untuk menyampaikan pesan kepada Tuan Ying." Wu Tianlin segera melanjutkan, "Pesan apa yang dia minta kamu sampaikan?" Wu Shuhang berkata dengan gugup, "Kakek buyut, kata-kata itu terlalu berbahaya, cucu-cucu tidak berani mengatakannya." Wu Tianlin menegur, "Sialan. Jika kamu tidak mengatakan hal yang sangat penting, bagaimana Tuan Ying bisa tahu petunjuknya? Bicaralah dengan cepat." Wu Shuhang hanya bisa berkata dengan kaku, dia memintaku untuk membawakan pesan untuk Tuan Ying, dengan mengatakan, cepat atau lambat dia akan membunuh Tuan Ying sendiri, lalu,
Wu Tianlin dengan cemas mendesak. Apa? Cepat katakan. Wu Shuhang merendahkan suaranya dan berkata, dia berkata bahwa dia akan mendirikan patung perunggu lain dari Lord Ying, sehingga Lord Ying akan berlutut di depan makam Lin Yilu untuk menebus dosa-dosanya, Lin Yilu. Wu Tianlin hanya merasakan otaknya berputar di langit, dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana dia bisa? Dia tahu tentang Lin Yilu? Di dunia ini, selain Tuan Ying dan keluarga Wu, siapa lagi yang akan tahu tentang keberadaan Lin Yilu? Wu Shuhang buru-buru mengingatkan, kakek buyut tidak melupakan Lin Wan'er yang selama ini dicari oleh Tuan Ying. Sialan ini mungkin orangnya Lin Wan'er. Wu Tianlin berkata dengan acuh tak acuh, Lin Wan'er itu tidak punya kekuatan apapun di tangannya, tetapi dia bisa hidup selamanya karena dia mendapatkan ramuan yang diberikan Lin Yilu. Bagaimana dia bisa mempunyai ahli seperti itu setelah bertahun-tahun kelelahan? Bersambung.